Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan apa sajakah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ketika seseorang sudah berada di alam kubur, tak ada yang dibawa oleh manusia tersebut. Harta, benda, bahkan apa yang mereka sayangi selama hidup di dunia tidak akan ikut beserta mereka maupun keluarga mereka. Dalam hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat beberapa amalan yang bisa menghindarkan manusia dari siksa kubur. Amalan apa sajakah itu? Mari kita membahas amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Amalan menjadi salah satunya bekal yang mengiringi jenazah di alam kubur. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya mengiringi mayat ke kuburan diikuti oleh 3 perkara, maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka pulang kembali keluarganya dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Lantas, amal apa saja yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur? Yang pertama, membaca surat Al-Muluk. Menurut biografi dan akidah Imam Al-Muzani karya Abu Usman Kharisman, salah satu amalan yang bisa menjadi penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Muluk setiap malam menjelang tidur. Dasar keterangan ini diambil dari salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi, yang artinya barang siapa yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulk atau surat Al-Muluk tiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakannya surat Al-Madaniyah yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, membaca kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah menjadi kalimat pembeda antara umat muslim dan umat lainnya di hari kiamat. Kalimat thayyibah ini berarti tiada Tuhan selain Allah. Dalam hadis yang dimarfu'kan Ali bin Abi Thalib, orang yang membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali akan diselamatkan dari siksa kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja yang membaca kalimah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur,
terbuka pintu rezeki dan pintu syurga baginya. Hadis riwayat Dailami, Khatib dan Abu Aliyah. Yang ketiga, berjuang di jalan Allah. Menukil buku perbuatan, tak disengaja membuat dosa yang memberatkan siksa kubur. Perbuatan yang disepelekan namun berakibat dahsyat. Oleh Indah Permatasari, sarjana pendidikan. Seseorang yang meninggal ketika bertugas, jaga, atau sebagai prajurit di jalan Allah akan diselamatkan dari siksa kubur. Fadalah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya setiap yang gugur akan selesai amalnya, kecuali orang yang meninggal pada saat bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya akan terus tumbuh sampai hari kiamat, dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Selain amalan selama di dunia, ada juga perkara-perkara yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, meninggal dalam keadaan sakit perut. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang meninggal karena sakit perut akan terhindar dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yasar, beliau berkata, aku duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Utfuhah. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di alam kuburnya. Lalu yang lain berkata, betul apa yang kamu ucapkan. Riwayat dari An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sakit perut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan siapa saja yang mati karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat menjadi perkara lain yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hal ini diungkapkan dalam riwayat hadis oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa, meninggal di dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Selain melakukan beberapa amalan yang menyelamatkan dari siksa kubur, seseorang bisa dapat selamat dari siksa kubur dengan menghindari semua penyebab yang mendatangkan siksa kubur. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Ar-Ruh lil Ibnil Qayyim, cara paling efektif dalam menghindari siksa kubur yaitu duduk sejenak sebelum tidur malam, lalu memperhitungkan apa kerugian dan keuntungan hari itu. Setelah itu, taubat dengan sebenar-benarnya antara diri sendiri dengan Allah. Kemudian tidur dalam keadaan taubat, lalu berjanji tidak mengulangi dosa yang diperbuatnya jika dia terbangun keesokan harinya. Ahlul fiqh dan ahlul hadis ini mengatakan bahwa cara harus dilakukan dalam setiap malam. Apabila seseorang telah melakukan cara tersebut, kemudian meninggal pada malam itu, dia telah meninggal dalam keadaan telah bertaubat.
Jika dia terbangun di pagi harinya, maka dia siap untuk bekerja dengan senang hati, sebab ajalnya belum tiba. Jadi, dia masih mempunyai kesempatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba selain dari cara tidur seperti ini. Apabila jika disertai dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang tidur, siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, tentu dia akan mendapatkan taufiknya. Imbuh Ibnu Qayyim, seperti yang diterjemahkan oleh Katur Suhardi. Wallahu a'lam. Itulah beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk menghindari siksa alam kubur. Semoga kita dapat senantiasa melakukan amalan baik di dunia dan menghindari amalan buruk agar dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.